Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini untuk sama-sama punya azam dan punya niat agar kita semua dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini ke depan insyaallah menjadi para duat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abdul Hasib, hafizahullah, mata'anallah bituli hayatihi wa jihadihi wa da'watihi. Yang saya hormati Sekda Pemerintah DKI Dr. Saifullah yang hadir di tengah-tengah kita, beserta jajaran yang hadir. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang aku banggakan dan aku cintai. Menjadi seorang dai itu merupakan satu kenikmatan setelah kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Karena pada dasarnya menjadi seorang dai bukan karena kehebatan kita, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sebutkan ayat wa man ahsanu qawlan. Kata-kata yang diungkapkan banyak sekali, tapi yang paling ahsan, paling baik, yaitu mereka yang qaul di situ apa? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata, tapi itu tidak cukup. Wa amila shalihan. Jadi kalau seseorang sebagai dai tidak hanya berretorika saja, mungkin pandai untuk berpidato, karena dalam persepsi masyarakat yang namanya dai itu dia harus menyampaikan orasi. Bahkan kalau menjadi orator lebih bagus lagi, masyarakat kagum dengan pidatonya. Saya tidak menafikan persepsi masyarakat, tetapi yang penting wa amila shalihan. Buktikan apa yang dikatakan itu terbukti dengan amalnya, dan bangga mengatakan innani minal muslimin. Harus jelas bahwa yang di depan kita itu tahu siapa kita. Jangan malah identitas tidak jelas, menampilkan seorang dai tapi tidak punya prinsip. Semuanya boleh, semuanya ini agar yang di depan kita ini tersenyum senang, atau merubah profesi itu sendiri. Mestinya dai menjadi pelawak umpamanya. Yang muncul bukan dai-nya tapi pelawak. Bagaimana dalam pidato itu yang dari awal sampai akhir masyarakat tertawa? Nah, inilah yang berbahaya. Saya tidak mengatakan selingan juga penting, tetapi bukan menjadi atau alih profesi. Ya kalau seorang dai ya dai. Bahkan dai itu sendiri sebelum berkata-kata pun sudah punya magnet tersendiri. Orang sudah tertarik. Jangan sebelum berbicara sudah tidak tertarik, ketika berbicara malah tidak tertarik lagi. Nah, ini kacau. Terus dai apa sekarang?
Jadi sebelum berbicara pun orang sudah senang. Saya tadi menyebutkan hadis yasiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Jadi kalau seorang dai pun kita tidak mengatakan terus memudah-mudahkan segala-galanya, tapi pada dasarnya tidak menyulitkan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dai pun harus tahu sedikitnya tentang hukum juga. Pasti ditanya di masyarakat. Contoh bulan puasa di depan kita. Kalau masyarakat kita melihat seorang dai, penampilan yakin bahwa ini dai. Jadi penampilan itu penting juga. Bukan untuk riya, tapi masyarakat, oh inilah dai, yang dipahami dalam mindset dan cara pandang masyarakat kita. Oh penampilannya ini. Kalau di masjid jelas dengan mau isi khutbah, biasanya masyarakat sarungan deh, kita penampilan dengan sarung. Kalau di kampus silahkan dengan celana panjang, sesuaikan. Jangan muncul dai ingin menyampaikan dengan penampilan yang berbeda. Dari awal sudah resisten masyarakat. Contoh mungkin di daerah Ambon, saya nggak tahu sekarang. Kalau khutbah Jumat dengan tangan pendek aja disuruh turun. Saya nggak tahu sekarang. Ada yang dari Ambon? Saya nggak tahu. Coba di Masjid Al-Falah, bisa nggak khutbah Jumat dengan tangan pendek? Bisa sekarang? Saya nggak tahu, tapi dulu 10, 15, 20 tahun yang lalu sulit. Mungkin masjid-masjid tertentu, tapi kalau masjid jami, masjid yang besar, dia sesuaikan. Contoh di dekat bulan Ramadan, masyarakat tanya, Ustaz, saya mau musafir, sebaiknya saya berpuasa atau tidak? Apa jawabannya? Kalau saya tanyakan puasa atau tidak, dia musafir. Jawabannya apa? Tidak boleh puasa. Terus kalau dia kurus, mau berangkat ke Jawa Timur naik bus yang berhenti dari terminal puasa atau tidak? Tadi jawabannya tidak kan? Terus kalau dia naik pesawat dari rumah, badannya keker, pesawatnya pakai AC atau tidak? Terus sampai puasa atau tidak? Puasa. Ustaz kok jawabnya beda-beda. Tadi bilang enggak puasa, sekarang puasa. Terus yang pasti mungkin mereka afdolnya apa Ustaz? Berbeda. Itulah yang dikatakan fiqhul ahkam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah berikan dia faqih, pemahaman tentang din. Din itu termasuk muamalah, termasuk ibadah, termasuk dakwah, seluruh yang berkaitan dengan agama itu masuk di situ. Sehingga hukum pun perlu fikih juga, yang dikatakan fiqhul ahkam. Dakwah pun perlu fikih, itu yang dikatakan fiqhul dakwah. Sampai di satu tempat pesantren diminta dia mengisi. Di pesantren itu semuanya baca bismillah, kunut lagi. Suruh imam si dai ini punya paham yang lain. Pokoknya dia melihat bahwa yang lebih rajih tidak kunut, itu dia gunakan. Atau bismillah dibaca pelan-pelan. Setelah dia sholat, ceramahnya berhenti. Ustaz, dipersilakan pulang ke kampung halaman. Ini dai semacam ini tidak memahami yang namanya fiqhud dakwah. Tidak semua yang rajih di dirinya itulah yang pas untuk dakwah. Dia memahami tentang yang namanya ikhtilaf. Walaupun yang rajih untuk dia adalah tidak baca kunut, tapi di situ harus dia kunut atau jangan jadi imam. Karena masyarakatnya tidak akan menerima. Jangan jadi imam kalau imam. Rajih untuk dirinya, tapi dalam sisi dakwah kalau dia laksanakan marjuh, lemah dia di situ. Tapi ada juga sebagian dai itu hitam putih.
Saya nanti kalau berbeda berarti dia tidak memahami yang namanya perbedaan pendapat. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan kalau dia melaksanakan yang berbeda di hati dia itu sholatnya tidak sah. Tidak ada. Imam Masjidil Haram Sudais waktu sholat di Istiqlal di Mekah dia nggak baca Bismillah, sampai di Istiqlal baca dia Bismillah. Karena dia tahu masyarakat kita ini masyarakat yang bermazhab Syafi'i. Jadi dai itu tahu dia sejarah tentang mazahib, sejarah tentang ini dia masih walaupun sedikit-sedikit. Dan perlu kesabaran. Jangan berpikir dai itu harus dia berhasil. Dia sampaikan. Masalah seseorang itu sukses, mendapat hidayah dan seterusnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia diutus di daerah-daerah yang agamanya berbeda atau kelompok ateis, dia harus paham juga. Contoh umpamanya. Contoh. Saya waktu di An-Nu'aimi, mungkin sebagian hadir saya jelaskan. Seorang bertanya, Ustaz, orang tersebut mungkin tidak punya agama. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Tuhan? Ditanya. Jadi setiap pertanyaan itu tidak mesti dijawab. Jawabannya bisa memberikan contoh. Umpamanya orang itu bertanya, kemudian kita kasih contoh. Saya mau tanya dengan kamu, ini ada sekarang di rumah sakit seseorang pria akan melahirkan, kira-kira anaknya laki atau perempuan? Wah, saya nggak tahu ini. Ya kira-kira saja perempuan. Tapi mungkin laki nggak? Mungkin juga. Tapi muncul, Ustaz nggak benar. Bagaimana seorang laki-laki melahirkan? Ini pertanyaan sendiri sudah nggak benar. Tadi yang kamu tanyakan juga nggak benar. Nggak ada pertanyaan. Kalau ada yang menciptakan Allah, dia bukan Allah, bukan Tuhan. Yang namanya Allah itu tidak mungkin diciptakan. Jadi tunjukkan bahwa pertanyaan tadi tidak benar. Jadi kamu perlu jawab, kasih contoh. Pertanyaan tadi sudah bukan pada tempatnya. Baru dia sadar. Ada seseorang juga mengatakan, Ustaz, si fulan masuk Islam tapi udah setahun dia tidak merasakan keislaman tadi. Datang sama Ustaz si fulan, kamu, ya saya belum nih merasakan kenikmatan, menyaksikan Allah itu satu. Ya udah kamu sholat. Setelah sholat sebulan 2 bulan ditanya, belum juga. Puasa juga belum juga. Terus tanya sama yang lain lagi. Terus kamu maunya apa? Ya saya harus menyaksikan bahwa ada Allah. Terus dijelaskan sama Ustaz yang satu yang lebih wawasannya lebih luas. Menyaksikan itu tidak semua dengan mata. Contoh umpamanya yang harum-harum itu disaksikan dengan mata atau dicium? Dengan penciuman, bukan dengan mata. Ada seseorang di kamar kita tidak saksikan, tapi kita tahu si fulan itu ada di situ, ada sandalnya, ada suaranya. Saya dengar suaranya, berarti dia ada. Loh, kamu tahu dari mana? Pendengaran yang mendengar bahwa si fulan itu ada dalam kamar. Panca indera kita ini tidak bisa merasakan bahwa di situ ada Allah. Seperti merasa. Cuma tanda-tanda Allah itu ketahuan di situ. Contoh umpamanya, kalau seseorang tahu jejaknya anjing jalan, oh berarti anjing lewat semalam di sini. Atau kerbau, ada kotoran, oh kerbau lewat. Pasti nggak mungkin. Ini kasat mata pasti dia lewat di sini. Nggak mungkin jejaknya kemudian nggak ada barangnya. Gitu. Oh berarti lewat. Dan ini alam semesta ini nggak mungkin jadi sendiri. Pasti ada yang menciptakan, dia itu Allah.
mulai terasa di hatinya. Oh, dia merasakan, menyaksikan keberadaan Allah itu dengan apa yang dia yakini di hati. Sama seperti cerita Imam Abu Hanifah ketika di zamannya itu, tinggal 2 menit, kelompok-kelompok zindik ateis itu semakin banyak. Diajak Imam Abu Hanifah itu untuk dialog. Sudah ditentukan waktunya jam 10 pagi di tempat tertentu, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kelompok ateis dengan murid-muridnya. Jam 10:15 murid Imam Abu Hanifah sudah siap. Kelompok ini pimpinan dan anak buah sudah siap semua. 10:15 Imam Abu Hanifah belum datang. 10:30 belum datang. Kelompok ini pimpinan mengatakan, mana pimpinan kalian? Tidak siap untuk berdebat pada hari ini. Mereka juga gak enak. Kok imam ini juga muncul-muncul? 10:35 mendekati 10:40 muncul Imam Abu Hanifah. Dia dulu tidak katakan, saya mohon maaf, saya tidak berkeinginan untuk tidak datang, tapi saudara kan tahu rumah saya di seberang sana, kota Baghdad, di di tengah-tengah itu ada sungai besar. Sejak jam 10:09:30 saya sudah siap untuk menyeberang, tapi tidak ada. Air begitu deras, perahu apa tidak ada semua. Berenang nggak sampai ke sini, sampai ke tempat lain. Tapi alhamdulillah, saya tunggu, ada kayu, air jadi perahu. Nah, itu jam 10:05 sudah jadi perahu. Ada kayu dari sana sini, terus dari kelompok sana. Ini orang gila satu. Tapi saya nggak bisa nyebrang juga, perlu layar. Alhamdulillah ada kain-kain dari sana sini, akhirnya jadi layar. Ini gila yang udah kuat berarti. Terus apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau perahu saja tidak bisa jadi sendiri, layar pun tidak bisa jadi sendiri, apalagi alam semesta yang begini luar biasa. Dan diri-diri kita yang begini sempurna. Perahu aja nggak bisa, kain aja nggak bisa jadi layar. Bagaimana alam semesta dan diri kita semua? Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diskusi, amanna billah, kita beriman pada Allah, kita taubat pada Allah. Sebelum dia Allah. Dan sebagai penutup, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum, ihfazillah yahfazka. Muncul pertanyaan, in tansurullah, memang Allah butuh pertolongan kita? Ihfazillah, jaga Allah, memang Allah perlu dijaga? Sehingga nanti kita dijaga. Ini orang yang tidak memahami arti yang benar. In tansurullah, kalau kalian memenangkan Allah, artinya menangkan Allah dalam dakwah kalian, tidak ada unsurnya. Menangkan Allah dalam ibadah kalian, ya, penuh dengan keikhlasan. Menangkan Allah dalam tahajud, menangkan Allah dalam menuntut ilmu, bukan untuk cari ijazah, sertifikat, tapi sebagai sarana untuk berdakwah. Jagalah Allah, jagalah niat kalian karena Allah. Jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah Allah, ya, jagalah perintah-perintah Allah. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh ketaatan dan seterusnya. Pasti Allah akan menjaga kalian. Saya yakin insyaAllah ini hari pertama, hari kedua, ketiga, mudah-mudahan dai-dai muda ini, yang saya lihat wajah juga semuanya wajah muda, muda belia lagi. Walaupun ada yang agak menengah, tapi semangat tetap muda. Semangat tetap muda atau tidak? Satu saja, semangat tetap muda itu yaitu bahwa kita punya himmah, punya kemauan yang tinggi, ya, seperti ungkapan Umar bin Abdul Aziz, hamu bil umuril aliyah, bil himmamil aliyah. Citakan, raihlah, munculkan di hati kalian himmah, kemauan yang tinggi. Wa iyyakum wa asafil umur, jangan sekali-kali punya rencana, punya cita-cita yang rendah.
fa inni ma hamamtu bi syai'in illa itu kata Umar bin Abdul Aziz. Aku tidak menginginkan sesuatu kecuali aku capek. Jadi dari sekarang itu siap. Suatu saat masyarakat datang, Ustaz ini ada permasalahan ini. Wah, bukan saya tidak sanggup. Ini orang yang tidak punya himmah yang besar. Yang saya inginkan datang masalah, Ustaz saya punya masalah kecil, cari yang kecil-kecil, jangan menghadap pada saya. Kalau kesini yang besar-besar, itu yang punya himmah. Tapi sebagian sekarang yang terjadi muncul, wah saya angkat, saya nggak bisa. Jangan ungkapan itu, sebab ketika dia datang dia yakin bahwa Ustaz ini, dai ini siap menyelesaikan masalah semua. Antum harus siap, saya akan selesaikan. Nanti Allah akan bantu. Antum bangun link dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hubungi dengan tokoh, dengan masyarakat, dengan pengusaha, dengan asatidzah, dengan lembaga pendidikan. Antum harus bangun link. Dan pasti juga akan Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian menjadi ad-du'at, bukan hanya mukhlisin, al-mukhlasin. Antara mukhlisun dan mukhlasun punya arti yang berbeda. Itu perlu tausiah dan perlu materi tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.